Kerajaan Mataram atau Kesultanan Mataram merupakan kerajaan Islam yang berdiri di Tanah Jawa pada abad ke-17. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Mataram menguasai seluruh Tanah Jawa dan kawasan sekitarnya termasuk Madura, kecuali Batavia yang pada masa itu dipimpin oleh VOC. Tidak seperti kerajaan besar Nusantara lainnya yang berbasis pada maritim, Kesultanan Mataram justru berbasis pada pertanian. Kerajaan Mataram Islam berpusat di kawasan Kota Gede atau yang saat ini kita kenal dengan Yogyakarta. Wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram sebelum tahun 1613 mencakup wilayah Kerajaan Pajang atau Jawa Tengah. Kerajaan Mataram pernah dipimpin oleh 6 raja. Yang pertama ialah Ki Ageng Pamanahan, yang merupakan pendiri desa Mataram yang menjadi cikal bakal Kerajaan Mataram di tahun 1556. Desa Mataram sendiri awalnya merupakan hutan yang bernama Alas Mentaok, kemudian dijadikan pemukiman penduduk. Yang kedua ada Panembahan Senopati. Kekuasaan Mataram kemudian dilanjutkan ke tangan anak Ki Ageng Pamanahan, yakni Sutawijaya. Sutawijaya merupakan anak angkat dan menantu Sultan Kerajaan Pajang. Beliau juga menjadi senopati di Kerajaan Pajang yang kemudian bergelar Panembahan Senopati. Yang ketiga ada Panembahan Anyakrawati. Panembahan Anyakrawati atau Raden Mas Jolang merupakan keturunan dari Panembahan Senopati dengan putri dari Ki Ageng Panjawi. Ia memerintah mulai dari tahun 1606 sampai 1613. Raden Mas Jolang mangkat pada tahun 1613, tepatnya di Desa Krapyak, kemudian dimakamkan di Makam Agung Kota Gede. Yang keempat ada Raden Mas Rangsang. Sepeninggalnya Panembahan Anyakrawati, kekuasaan diteruskan ke putra Raden Mas Jolang, yakni Raden Mas Rangsang. Beliau memerintah mulai tahun 1613 sampai 1645. Raden Mas Rangsang lebih dikenal sebagai Sultan Agung, raja terbesar dari Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram mencapai kejayaannya bahkan menguasai hampir seluruh wilayah Tanah Jawa. Karena sering mengalami gesekan dalam penguasaan perdagangan dengan VOC di Batavia, Kerajaan Mataram kemudian berkoalisi dengan Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon untuk melawan VOC. Lalu selanjutnya ada Amangkurat I. Setelah Sultan Agung mangkat, kekuasaan diturunkan kepada putranya yakni Sultan Amangkurat. Pemerintahan Amangkurat I, Kesultanan Mataram sering mengalami pemberontakan. Pemberontakan terbesar yang dipimpin oleh Trunajaya akhirnya memaksa Amangkurat I untuk berkoalisi dengan VOC. Yang terakhir ada Amangkurat II. Amangkurat II merupakan pendiri Kesunanan Kartasura yang menjadi kelanjutan dari Kesultanan Mataram. Amangkurat II memerintah mulai dari tahun 1677 sampai dengan tahun 1703. Beliau juga kurang disukai oleh kalangan istana karena begitu tunduk oleh VOC. Hal ini memicu pemberontakan yang memaksa keraton dipindahkan ke Kartasura karena keraton yang lama dianggap sudah tercemar. Setelah Amangkurat II wafat, kekuasaan diturunkan ke Amangkurat III, Amangkurat IV, dan Pakubuwana II. Tak seperti pendahulunya yang tunduk kepada VOC, Amangkurat III kemudian melakukan pemberontakan dan ditangkap di Batavia. Kekacauan politik baru bisa diredakan pada masa Pakubuwana III yang membagi wilayah Mataram menjadi dua, yakni Kesultanan Ngayogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Kehidupan sosial ekonomi Kerajaan Mataram. Struktur masyarakat Kerajaan Mataram terdiri atas keluarga raja atau kaum bangsawan, golongan elit, golongan non-elit, dan golongan hamba sahaya. Kerajaan Mataram memiliki 3 pelabuhan dagang utama, yaitu Jepara, Tegal, dan Kendal. Ketiga pelabuhan tersebut menjadi pintu masuk perdagangan utama di Mataram. Komoditas perdagangan utama Kerajaan Mataram adalah beras, gula, kapas,
kelapa, dan palawija. Kehidupan budaya Kerajaan Mataram. Penanggalan atau kalender Jawa merupakan hasil akulturasi antara penanggalan Saka atau masa Hindu dengan penanggalan Islam. Penanggalan atau kalender Jawa diciptakan oleh Sultan Agung. Sistem penanggalan Jawa menggunakan perhitungan peredaran bulan atau komariah, seperti halnya tahun Hijriah. Pada penanggalan Jawa, hari pasaran pada penanggalan Saka tetap digunakan seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Pada masa Kesultanan Mataram, muncul karya sastra antara lain Niti Sriti, Niti Praja, dan Sastra Gending. Pada masa ini pula, tumbuh kebudayaan Kejawen yang merupakan akulturasi antara kebudayaan Jawa asli, Hindu, Buddha, dan Islam. Yang terakhir adalah tradisi sekaten, yang merupakan akulturasi kebudayaan Islam dengan kebudayaan lokal. Wujud akulturasi ini dapat kita lihat dalam upacara sekaten yang ditandai dengan upacara pemberian sajen.